I'm so lonely. I'm eternally with nobody. I think for myself, but I'm lonely. I don't know what to do. 이제 뭘 하지 뭐든지. Every time, every day, everything feels lonely. 나도 너를 잘 모르겠다는 말이지. 일만 했던. Cerita dimulai dengan seorang wanita pekerja keras bernama Yumeri. Dia adalah pemilik usaha desainer yang masih kecil dan sebentar lagi akan menikah. Ia sudah menyiapkan segalanya, dari baju pengantin, sewa gedung, bahkan sampai membeli rumah untuk dirinya dan suaminya saat menjalani hidup berumah tangga. Dan uang deposit rumahnya adalah hasil dari tabungannya sendiri dan juga uang ibunya Mary. Namun sayang, saat menyiapkan pernikahannya seorang diri, kekasih Mary, Kim Woo-ju, malah berselingkuh dengan rekan kerjanya di rumah barunya bersama Mary. Suatu hari, saat Mary hendak membereskan perkakas di rumah barunya itu, ia melihat sebuah anting yang bukan miliknya dan juga sehelai rambut berwarna hitam panjang yang jelas bukan rambutnya. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Woo-ju dan terungkap jika rekannya bernama Jenny adalah selingkuhan Woo-ju. Woo-ju menyuruhnya untuk melupakan kesalahannya dan membangun rumah tangga yang harmonis bersama Mary, karena mereka berdua sudah mendaftarkan pernikahan. Jika mereka berpisah, Mary akan menjadi janda sebelum melangsungkan resepsi pernikahan. Awalnya, Mary berencana memaafkan Woo-ju, tapi pada saat itu ponsel Woo-ju berbunyi dan di sana Jenny mengirimkan pesan jika ia sedang menunggunya. Alhasil, Mary pun hendak merebut ponsel kekasihnya, tapi di sana Woo-ju malah menginjak tangan Mary hingga tangannya terluka. Dari sana, Mary pun membuat keputusan untuk membatalkan pernikahan mereka berdua. 나 너랑 살면 언젠가 이혼할 것 같거든. Sementara itu, di lain sisi, ada seorang pria baik hati yang baru saja kembali dari luar negeri. Di dalam pesawat, pria itu membantu ibu tua yang hampir diganggu oleh putranya sendiri, di mana putranya berniat memaksa ibunya untuk menandatangani tanah yang ibunya miliki. Alih-alih kembali pulang ke rumah, pria baik hati itu justru memilih untuk liburan di pinggiran kota. Padahal neneknya, seorang pembisnis kuliner sukses, sudah menanti kedatangan cucunya. 예배도 없이 타지에서 햄버거나 먹고 산. 1 bulan kemudian, Mary dan Woo-ju resmi membatalkan pernikahan mereka. Tinggal menyerahkan dokumen perceraian saja ke pengadilan. Woo-ju menyerahkan semuanya kepada Mary dan berharap mereka berpisah baik-baik. Tapi tetap saja, meski Woo-ju mengkhianatinya, perpisahan ini membuat hati Mary merasa sakit. Kisah cintanya bersama Woo-ju selama 5 tahun kandas begitu saja. Apalagi mendengar jika Woo-ju masih melanjutkan hubungannya bersama Jenny dan berniat untuk liburan bersama. Suatu hari, Mary kedatangan tamu. Rupanya, dia adalah pemilik asli rumah yang baru dibelinya, di mana rupanya Mary terkena penipuan. Asisten pemilik rumah ini berpura-pura menjadi pemilik asli dan menipu orang-orang yang ingin membeli rumah, lalu ia kabur. 그럼 못 받을 수도 있다는 거예요? Mau tidak mau, Mary pun harus pindah dari rumah yang dibelinya dan uangnya menghilang. Ia mencoba menghubungi Woo-ju dan menceritakan masalah ini. Tapi Woo-ju enggan membantu Mary karena menurutnya sekarang mereka berdua sudah menjadi mantan. 아무도 안 받을 거야. 알았어? 아니야. 어떡해. Alhasil malam itu pun Mary mabuk. Ia bingung harus bagaimana.
uang rumah itu juga ada uang ibunya. Apalagi Mary tidak berani memberitahukan ibunya jika pernikahannya batal dan ia menjadi janda. Saat pulang, tidak sengaja ia menyenggol mobil yang dikendarai oleh pria baik hati itu. Pria itu pun berencana membawa Mary ke rumah sakit, namun Mary menolak. Karena takut terjadi apa-apa, pria tersebut memberikan nomornya dan mengenalkan dirinya yang bernama Kim Woo-ju. Sontak, mendengar nama tersebut, Mary pun kesal karena mengira pria baik bernama Woo-ju ini adalah mantan kekasihnya yang juga bernama Woo-ju. Mary langsung memukulinya dan meminta tanggung jawab karena semua ini terjadi karena Woo-ju. Karena takut wanita ini semakin gila, Woo-ju pun berniat untuk pergi saja. Namun tiba-tiba, Mary yang sedang mabuk itu malah menduduki tanaman kaktus yang berduri. Alhasil, Woo-ju langsung membawa Mary ke rumah sakit. Mary yang mulai sadar merasa malu, apalagi dia sampai ditertawakan oleh perawat. Dokter yang menangani Mary adalah teman Woo-ju. Ia rela mengerjakan tugas dokter magang hanya agar dilirik oleh Woo-ju, si pria baik hati. Saat meminta Woo-ju mentraktirnya kopi, Woo-ju menolak karena ia harus mengantar Mary, gadis yang sebenarnya tidak ia kenal, pulang ke rumah dengan selamat. 커피라도 한잔 하고 가지. Karena bokongnya sakit, terpaksa Mary duduk menghadap ke belakang. Sayangnya, karena menghadap belakang, Mary pun jadi mual dan ingin muntah. Woo-ju langsung menghentikan mobilnya agar Mary bisa menghirup udara segar. Singkat cerita, Woo-ju pun mengantar Mary pulang ke rumahnya dan mereka pun berpisah. Di sisi lain, di sebuah perusahaan properti bernama Beauty Palace, hari itu mereka mengadakan undian besar-besaran yang hadiah utamanya adalah rumah untuk pengantin baru. Namun, untuk hadiah pertama sudah disetting oleh perusahaan, di mana kolega mereka, yaitu keponakan istri wali kota yang akan memenangkannya. Dan direktur Beauty Palace, Lee Sung-woo, yang akan berpura-pura mengundi dan juga mengumumkan pemenangnya. Namun, karena ada kesalahan kecil, di mana seharusnya kupon milik keponakan istri wali kota yang diumumkan, malah kuponnya itu terjatuh dan tercampur dengan undian kupon yang lain. Sung-woo pun mengambil kupon orang lain dan ternyata orang itu adalah Mary yang berhak memenangkan rumah impian untuk pasangan pengantin baru. Mary lalu dihubungi dan dinyatakan sebagai pemenang. Namun, ia harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Jika tidak, hadiahnya akan hangus. Syarat yang pertama, dia harus memiliki kartu identitas, bukti belum memiliki rumah, bukti pendapatan, dan juga bukti jika sudah menikah. Lalu, syarat yang kedua, saat serah terima rumah, Mary harus membawa serta suaminya. Beruntung, Mary belum menyerahkan berkas perceraiannya ke pengadilan, sehingga ia masih tercatat sebagai istri Kim Woo-ju. Mary lalu berniat menghubungi dan memberitahukan mantan suaminya itu, namun sayang, pria yang suka selingkuh itu tidak mau mengangkat telepon darinya. Mary pun hampir putus asa, namun ia pun teringat ada seorang pria baik hati dengan nama yang sama dengan nama mantan suaminya. Tak butuh waktu lama, Mary mengajak pria itu untuk bertemu. Pria baik hati bernama Kim Woo-ju itu mengira Mary ingin memberitahukan tentang pemeriksaannya ke dokter. Rupanya ia salah. Mary malah ingin Woo-ju menjadi suaminya. 제 남편 좀 돼주실래요? Sebelum bertemu dengan Mary, pagi itu Woo-ju terbangun setelah bermimpi buruk tentang kecelakaan di saat ia masih kecil yang menewaskan kedua orang tuanya. Gara-gara kecelakaan itu,
ia pun harus minum obat penenang. Barulah pada saat itu ia menerima pesan dari Mary yang mengajaknya untuk bertemu dan menyampaikan keinginan Mary jika ia ingin Woju menjadi suaminya. Tentu saja bukan menjadi suami sungguhan. Mary hanya minta waktu 1 hari saja. Woju ikut dengannya ke suatu tempat dan berpura-pura menjadi suaminya. Woju menganggap Mary sudah gila. Ia tidak mau membantu orang yang tidak ia kenal, bahkan melakukan serangkaian penipuan. Mary berusaha menjelaskan jika ini mendesak, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan ia akan membayar Woju. Woju tetap menolak. Ia bahkan menasehati Mary untuk mencari rejeki yang halal. 사기꾼한테까지 인정을 베풀 만큼 자비로운. Di sisi lain, di perusahaan kuliner milik nenek Woju, Go Pilnyeon, Woju terpilih sebagai kepala tim pemasaran menggantikan sepupunya Jang Eun-soo. Karena menurut Pilnyeon, setahun menjadi kepala tim, Jang Eun-soo, cucu dari putrinya Kim Myeon dan sekretarisnya Jang Han-gu itu terus merugi. Bahkan kinerjanya selalu tidak baik. Kim Myeon pun kesal, menurutnya ibunya pilih kasih. Untuk apa mempekerjakan Woju yang orang tuanya saja sudah tiada? Tapi menurut suaminya, Jang Han-gu, inilah bisnis, di mana yang tidak kompeten akan tergantikan. 우주 오면 응수한테도 나쁠 거 없어. 화는 그만 내고 사우나라도 좀 다녀와. Sementara itu, Woju pergi ke rumah sakit untuk mentraktir temannya, Dr. Yoon Jin Gyong kopi. Sekaligus berterima kasih karena selama ini sudah menjaga neneknya selama dia di Amerika. Jin Gyong berkata, ia tidak mungkin menjaga nenek Woju selamanya, apalagi statusnya bukan cucu menantu, seolah memberikan Woju paham bahwa ia menyukai Woju. Tapi Woju malah mengira Jin Gyong menyukai sepupunya Eun-soo. Pada saat itu, ada seorang anak kecil terjatuh dan menangis di depan Woju. Woju yang melihat gantungan tas milik anak tersebut langsung teringat dengan seorang anak kecil yang pernah ia temui sewaktu ia kecil. Pada saat itu Woju kecil sedang menangis di kantor polisi setelah kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Seorang anak kecil perempuan mendekatinya dan menghiburnya. Anak kecil itu juga memberikannya boneka agar Woju bisa lebih tenang. 뚝! 자꾸 울면 호랭이가 잡아. 감사합니다. Singkat cerita, Woju pun akhirnya masuk ke dalam perusahaan neneknya. Ia bertemu dengan ayah Eun-soo, Jang Han-gu, yang menyambut Woju dengan ramah. Tapi tidak tahu di belakang karena ia ingin putranya Jang Eun-soo segera bersiap karena hari ini ada rapat, di mana untuk pertama kalinya Woju ikut rapat menjadi kepala tim. Saat rapat, perusahaan membahas makanan pencuci mulut dengan packaging yang mewah akan segera dipasarkan. Namun di sana tiba-tiba Jang Eun-soo berkata jika desain dari packagingnya sendiri bermasalah karena hak cipta dari desain tersebut tidak diperpanjang. Dan ia malah melimpahkan kesalahan ini kepada kepala tim yang baru. Woju yang baru pertama kali menjadi kepala tim bingung karena seharusnya job desk ini diselesaikan oleh Eun-soo saat ia menjabat. Tapi di sana, Eun-soo melemparkan tanggung jawab kepada Woju. Saat Woju menghubungi pihak desain, mereka meminta harga hak cipta yang sangat tinggi, berkali-kali lipat. Rupanya, sebelum pihak Woju menghubungi pihak desain yang kebetulan adalah perusahaan Mary dihubungi oleh pria asing yaitu Eun-soo untuk meminta harga tinggi dan yakin perusahaan kuliner tersebut akan membayar mereka. Dan benar, saat tim Woju menghubungi Mary, mereka akan mendiskusikan pembayaran tersebut. 제 대표한테 연락해보세요. 제가 얘기해볼게요. Sementara itu,
Lee Sung-woo kesal karena ia gagal memberikan hadiah kepada keponakan istri wali kota. Padahal rumah itu adalah bayaran atau sogokan karena ia akan membuka lahan baru untuk bisnisnya. Dan agar tidak ketahuan ayahnya, makanya sekretarisnya, Baek Sang-hyun, memberikan ide untuk memberikan rumah bernilai 5 miliar secara cuma-cuma melalui undian. Karena rencana tersebut gagal, Baek Sang-hyun lalu membuat rencana cadangan di mana mereka terpaksa menyerahkan rumah tersebut kepada pemenang, dan di media sosial mereka akan mempublikasikan jika Direktur Lee Sang-woo adalah direktur yang mendukung kaula muda, sehingga citra publik Lee Sang-woo akan menjadi positif. 좋은데? 그렇게 해. Saat istirahat siang, Mary pergi ke rumah mantan mertuanya untuk mencari tahu keberadaan Kim Woo-ju karena ada hal penting yang harus ia bicarakan. Tapi di sana, mantan mertuanya dan mantan adik iparnya yang mendukung perselingkuhan Kim Woo-ju malah mengusir Mary dan menganggap Mary yang dari keluarga tidak terdidik dan miskin itu hanya ingin uang putranya saja. Mary pun sadar perilaku kurang ajar Woo-ju diturunkan dari ibunya sendiri. Bahkan saat hendak menampar Mary dengan berani menghalau dan berkata, tidak baik wanita terdidik memukul orang lain. Dan jika mantan ibu mertuanya itu menyentuhnya, Mary tidak akan segan menyebarkan fakta jika suami ibu mertuanya ini pernah dipecat karena sudah melecehkan asistennya sendiri. Sementara Woo-ju bertemu dengan Ang-soo yang ingin mereka berdua memperebutkan posisi kepala tim. Ia menantang Woo-ju jika Woo-ju berhasil membuat kesepakatan dengan desainer, maka Ang-soo akan rela melepaskan jabatan tersebut. Namun jika tidak, maka Woo-ju harus mengundurkan diri. 어때? 사나이끼리 콜? 그럼 이제 좀 비켜줄래? Setelah menemui keluarga yang mengaku terdidik itu, Mary pun bergegas pergi ke perusahaan kuliner dan bertemu dengan kepala tim pemasaran untuk membahas hak cipta desain. Ia tidak menyangka kepala timnya adalah Woo-ju. Dan di sana Mary akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meminta bantuan Woo-ju kembali. Mary berkata, ia tidak akan menaikkan harganya. Tapi Woo-ju harus mau membantunya untuk menjadi suaminya. Toh, mereka berdua sekarang sama-sama saling membutuhkan. Mary lalu menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Dari ia ditipu oleh makelar sampai mendapatkan undian rumah mewah. Namun, harus memiliki suami. Dan karena Woo-ju harus membuktikan jika masalah hak cipta desain ini beres, terpaksa ia pun menuruti keinginan Mary. Singkatnya, Mary dan Woo-ju pergi ke tempat pertemuan untuk serah terima rumah mewah tersebut. Untuk mengkonfirmasi pemenang, pihak perusahaan harus mencocokkan data terlebih dahulu, di mana pihak perusahaan agak curiga karena meski pakai kacamata yang sama, wajah suami Mary agak berbeda dengan yang ada di identitasnya. Di sana, Woo-ju melihat mereka harus melakukan siaran pers dan diwawancara karena menang hadiah tersebut. Woo-ju ingin menolak karena tidak mungkin wajahnya terpampang di dalam berita. Mary pun meminta tim perusahaan rumah tersebut untuk tidak melakukan apapun karena ia tidak mau hadiah ini sampai tersebar. Beruntung, tim perusahaan itu paham karena ia yakin Mary dan Woo-ju akan dihubungi keluarga atau teman jauh karena sudah mendapatkan jackpot. Jadi sepakat mereka akan menggunakan nama samaran saja dan wajah Woo-ju dan Mary akan ditutupi. Setelah melakukan serangkaian pemotretan dan tanda tangan serah terima, mereka pun dibawa menuju hadiah rumah tersebut. Di sana, Baek Sang-hyun lah yang akan mengantarkan mereka berdua. Letak rumahnya cukup jauh dari pusat kota.
dan hanya orang-orang elit yang tinggal di daerah kawasan ini. Lalu kemudian mereka telah sampai ke hunian mewah milik Mary, di mana rumah mewah itu sudah dilengkapi dengan perabotannya. Tiba-tiba, Baek Sang-hyun berkata, rumah ini baru bisa diserahkan setelah 3 bulan. Tentu saja, mulai hari ini, Mary sudah bisa tinggal di sini, tapi perusahaan berhak membatalkan hadiah rumah ini jika dalam 3 bulan Mary dan suaminya bercerai. Dan untuk formalitas, mereka ada tim khusus yang memantau hubungan Mary dan Woju. Tapi, menurut Baek Sang-hyun, dalam kasus Mary dan Woju, menurutnya tidak perlu, karena dirinya sendiri yang akan mengecek kehidupan Mary dan Woju karena dirinya tinggal tepat di depan rumah Mary. 아니, 여기로 이사 오겠다는 게 그게 무슨... Saat itu Woju dan Mary benar-benar bingung. Woju tidak mungkin pindah ke rumah ini dan tinggal dengan Mary. Mary berniat untuk membuat alasan dengan berkata jika suaminya sedang dinas ke luar negeri. Tapi tetap saja, itu artinya Woju akan terus berbohong menjadi suami Mary selama 3 bulan. Padahal Mary bilang hanya 1 hari saja. Karena kesal, Woju lalu meninggalkan Mary dan menolak untuk berurusan lebih jauh lagi. Namun, saat di luar rumah, tiba-tiba Woju bertemu dengan bibinya dan juga Eungsu, di mana Eungsu berencana menemui pimpinan namun disanggah oleh Kim Myeon jika mereka hanya ingin menemui kenalan saja. Di sana tiba-tiba Baek Sang-hyun menghampiri Woju dan bertanya tentang istri Woju. Sontak, hal tersebut membuat Kim Myeon dan Eungsu terkejut. Apakah mereka tidak salah dengar? Woju telah mempunyai seorang istri. Dan tepat pada saat itu, Mary datang mendekati mereka semua. Beruntungnya pada saat itu, Mary paham jika Woju sedang bersama kenalannya. Sehingga Mary mencoba menghindar dan pergi dari sana. Lalu kemudian Woju mengajak Sang-hyun untuk menunjukkan jalan keluar. Namun karena ibu Jang Eungsu penasaran dengan sosok wanita yang dilihat oleh Woju, ia pun mengikuti kemana Mary pergi. Dan di sana Mary pun terpaksa bersembunyi di dalam kandang anjing. 멀쩡한 아가씨가 많이 아픈가 보다. 심적으로... Singkatnya, malam itu Woju memberitahukan Mary jika akan gawat jika Mary tetap tinggal di rumah mewahnya itu. Karena di sana banyak sekali kerabat kenalannya. Mary pun berjanji tidak akan tinggal di sana dan membuat Woju khawatir. Dan kesepakatan mereka berakhir pada hari ini. Sementara itu, di rumah nenek Woju, seperti biasa, Jin Kyung dan ayahnya datang ke rumah nenek Woju lalu memeriksakan kesehatan direktur utama perusahaan kuliner yang semakin menurun. Nenek Woju berkata, mungkin karena ia sudah mulai tua. Ia pun tersenyum melihat teman masa kecil cucunya, Jin Kyung yang sudah mulai dewasa dan menjadi seorang dokter. Ayah Jin Kyung berkata jika putrinya sudah siap menikah dan ia sedang mengincar cinta pertamanya, yaitu Woju. Nenek Woju berkata sebaiknya Jin Kyung bertindak lebih dahulu karena cucunya tidak mengetahui perasaan Jin Kyung. Jin Kyung senang karena ia mendapatkan restu dari nenek Woju untuk mendekati Woju. 저 할머니만 믿고 오빠한테 대시합니다. Selain Jin Kyung, salah satu anak buah Woju, Sejong, juga menyukai Woju. Ia rela datang ke kantor lebih awal hanya agar bisa mendekati Woju. Pada saat itu, Woju bertemu dengan Eungsu dan memberitahukan jika ia berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Eungsu malah menuduh Woju mengenal dengan Mary, pemilik perusahaan desainer tersebut.
Tapi Woju beralasan ia punya caranya sendiri agar bisa mendapatkan kontrak hak cipta tersebut. 가서 직접 물어보든가. 나 회의 있어서 이만 간다. Di kantor ayah Engsu, Jang Hanggu, salah satu karyawannya bernama Pak Ko memberitahukan jika salah satu perusahaan bernama J Consulting, perusahaan yang membantu mereka memasuki pasar Amerika, rupanya menggelapkan dana yang mereka berikan untuk membangun perusahaan di Amerika. Dan ia sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Jang Hanggu meminta Pak Ko untuk tidak menyebarkan hal ini kepada siapapun. Ia akan mencari tahu terlebih dahulu siapa dan mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara itu, Mary harus mencari tempat tinggal karena batas waktu ia tinggal di rumahnya telah habis. Sayangnya, ia tidak punya cukup uang untuk menyewa rumah atau apartemen. Sehingga kemudian ia pun memilih untuk tinggal di motel murah. Ia yakin selama 3 bulan ia bisa melewati semua ini. 잠이 올라나 모르겠네 여기서. Lalu kemudian, seperti biasa Mary menjalani rutinitasnya dan bekerja. Saat ia mengenalkan desainnya kepada seorang dokter, rupanya dokter itu adalah kenalan Jin Gyong. Dan akhirnya, Mary dan Jin Gyong bertemu lagi. Di sana sambil tersenyum manis, Jin Gyong bertanya tentang Mary dan juga Woju. Ia seolah bertanya tapi sebenarnya menginterogasi perihal hubungan Mary dan Woju. Apakah benar di malam itu Mary dan Woju baru pertama kali bertemu dan mengapa Mary ingin Woju menjadi suaminya? Mary terkejut karena rupanya Woju menceritakan hal tersebut kepada Jin Gyong, di mana kata Jin Gyong, dirinya dan Woju begitu dekat, jadi tidak pernah merahasiakan apapun. Mary pun berkata jika itu hanyalah candaan saja. 다른 말은 다 안 해요? 무슨 말요? Hari itu, Mary pergi ke kantor Woju dan mempresentasikan desainnya. Semua orang setuju dan menyukai desain milik Mary. Sehingga kemudian malamnya mereka minum dan makan bersama. Kesempatan itu membuat Sejong mencoba mendekati Woju dengan memastikan apakah Woju memiliki seorang kekasih, tipe idealnya seperti apa, dan apakah bosnya itu ingin menikah. Tentu saja Woju menjawab ia belum mempunyai pacar, tapi ia juga belum tentu mau menikah karena katanya menikah masih belum penting. Pada saat itu, mereka membahas pemenang undian rumah dari Beauty Palace. Dan menurut anak buah Woju, Won-suk, ia seperti mengenali wajah suami istri yang memenangkan rumah mewah tersebut. Beruntung, di artikel berita itu, nama Woju dan juga Mary disamarkan. Karena gugup, Mary pun jadi banyak minum dan berakhir mabuk. Rencananya, mereka ingin berkaraoke bersama. Namun, Woju menolak karena melihat Mary begitu mabuk dan berniat mengantarnya pulang. 괜히 가서 말 실수하지 말고. 팀장님이나 하지 마요. Ia tidak menyangka, rupanya Mary tinggal di motel dan ia pun curiga dengan penjaga motel tersebut. Saat membawa Mary ke kamarnya, tidak sengaja Woju malah menjatuhkan kunci mobilnya. Sehingga Woju terpaksa harus kembali ke kamar Mary, namun di sana ia melihat jika penjaga motel itu tidak ada di tempatnya. Woju pun curiga jika penjaga motel itu masuk ke dalam kamar Mary. Dan benar saja, pada saat itu penjaga itu berada di kamar Mary dan sedang memegang kakinya. Sontak, Woju pun langsung menonjok penjaga motel tersebut hingga hidungnya berdarah. Namun ternyata Woju salah paham. Penjaga motel itu hanya ingin membantu Mary karena kaki Mary terkena air panas saat ia hendak memasak mie rebus. 저기 죄송합니다.
너무 죄송합니다. Akibatnya, Mary pun diusir dari motel tersebut. Dan karena malam itu tidak ada tempat yang bisa dituju oleh Mary, Woju lantas membawa Mary ke rumah mewah milik Mary, asalkan Mary tidak boleh sampai ketahuan oleh Baek Sang-hyun. Malam itu, Jang Han-gu memberikan minuman vitamin kepada Pak Ko yang katanya dari pimpinan karena Pak Ko selalu lembur. Saat Pak Ko meminum vitamin tersebut, di jalan pulang, ia jadi benar-benar mengantuk dan berakhir kecelakaan parah. Sehingga Pak Ko pun meninggal dunia. Rupanya, Han-gu menyingkirkan orang-orang yang menurutnya menghalangi jalannya. Dan kita akhirnya tahu watak asli suami dari Bibi Woju tersebut. Hal ini kemudian membuat nenek Woju terkejut. Ia ingin datang ke pemakaman tapi sayangnya nenek Woju sedang kurang sehat. Sehingga hanya Jang Han-gu yang datang ke acara pemakaman Pak Ko. Malam itu, Mary memutuskan untuk tidak menyalakan lampu di rumahnya agar tidak ketahuan oleh Baek Sang-hyun. Namun, saat hendak tidur, Mary mendengar suara nyamuk dan ia pun langsung menepuk tangannya. Namun di sana tiba-tiba lampu rumahnya menyala. Mary bingung bagaimana caranya ia mematikan lampu-lampu tersebut. Sehingga hal itu pun dilihat oleh Baek Sang-hyun yang tinggal tepat di seberang rumah Mary. Sang-hyun lalu memutuskan untuk datang ke rumah Mary dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, sekaligus memberitahukan jika sebentar lagi direktur perusahaannya akan datang berkunjung. Mary pun mempersilahkan Baek Sang-hyun masuk ke dalam rumahnya, dan di sana Sang-hyun mengajarkan Mary cara mematikan sensor suara pada lampu rumah tersebut. Baek Sang-hyun lalu bertanya di mana suami Mary. Mary hanya bilang jika suaminya masih lembur bekerja dan mungkin tidak akan pulang. Sang-hyun lalu mempertanyakan apakah benar Woju, suami Mary, tinggal bersama Mary. Karena sedari tadi ia hanya melihat barang-barang milik Mary saja. Dan di sana Mary hanya bilang jika barang-barang suaminya masih berada di lantai atas. Mary lalu menghubungi Woju. Ia memberitahukan jika direktur perusahaan Beauty Palace akan datang ke rumahnya. Dan Mary ingin meminjam baju atau barang milik Woju karena Baek Sang-hyun mulai curiga dengan dirinya. Menurut Woju, jika Mary ingin melakukan penipuan, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ia lalu mengajak Mary untuk melakukan foto pernikahan bersama. Saat di studio foto, Woju begitu terkejut ketika melihat Mary memakai baju pengantin. Ia tidak menyangka, rupanya Mary sangat cantik. 없더라고요. 숨이 잘 안 쉬어져가지고. 실례할게요. 네? Pada saat mereka sedang berfoto bersama, Mary terlihat gugup. Namun Woju menenangkan Mary dan menyuruhnya untuk mendekat. Jika terlihat gugup, kemungkinan mereka akan ketahuan. Setelah mengambil beberapa foto, Woju kemudian ingin segera mengganti pakaiannya. Namun tiba-tiba di foto studio itu ia melihat Sejung bersama teman-temannya. Woju pun lantas bersembunyi, namun sayang Sejung sempat melihat keberadaan Woju. Woju yang panik kemudian tiba-tiba mencium Mary agar tidak ketahuan oleh Sejung. Tapi Sejung yang sangat ingin menemui Woju tetap masuk ke dalam studio tersebut, dan di sana Mary pun langsung menarik wajah Woju dan kemudian menciumnya balik, sehingga Sejung pun jadi terkejut. Setelah Sejong pergi, Woju dan Mary melepaskan ciuman mereka. Meski agak kikuk, mereka lega bisa membuat Sejong pergi.
Akhirnya, foto pernikahan Woju dan juga Mary telah tercetak. Woju pun langsung menaruhnya di rumah mewah Mary. Dan pada saat itu, mereka mengunjungi Baek Sang-hyun. Lalu Woju berterima kasih karena Sang-hyun sudah membantu istrinya saat ia belum pulang bekerja. Woju dan Mary juga memamerkan kemesraan mereka di hadapan Baek Sang-hyun. Bahkan, mereka tidak segan berpelukan. Sementara itu di kantor, Sejong yakin yang ia lihat adalah bosnya sendiri. Ia lalu memberitahukan kepada rekan-rekan kerja yang lain, namun mereka semua tidak percaya. Dan menurutnya, wanita yang dicium bosnya itu mirip dengan Mary. Karena begitu penasaran, Sejong pun menghubungi pihak foto studio untuk memastikan siapa yang sudah memesan foto pernikahan di sana. Untungnya, rupanya Woju memesan foto studio tersebut menggunakan nama samaran. Ia menyalahkan Mary karena memesan foto studio di dekat kantor mereka. Lalu, Woju menyinggung ciuman mereka. Ia menuduh Mary telah menarik dirinya ke arah Mary sehingga mereka pun akhirnya berciuman. Padahal Woju hanya ingin mencoba posisi tertentu saja. Mary pun terkejut karena setaunya Woju lah yang menciumnya lebih dahulu dan dirinya hanya berimprovisasi saja karena Sejong melihat mereka berdua. Lalu, setelah itu Woju memberikan tas berisikan baju dan barang-barangnya, bahkan celana dalamnya. Mary pun berterima kasih. Woju ingin Mary membalasnya dengan kerja kerasnya karena pimpinan menyukai desain milik Mary. 직접 듣고 싶으시대요. 진짜요? Sementara itu, Jang Han-gu memberitahukan jika proses pemakaman Pak Ko telah selesai. Dan di sana nenek Woju sangat menyesalkan kejadian yang menimpa Pak Ko. Ia ingin Jang Han-gu menjaga keluarga Pak Ko dan kalau bisa mempekerjakan istrinya di perusahaan mereka. Di sana, Jang Han-gu memberitahukan jika Pak Ko sebenarnya telah menggelapkan uang perusahaan untuk berjudi. Rupanya, Jang Han-gu menyalahkan penggelapan milik J Company yang diduga adalah miliknya sendiri kepada Pak Ko. Nenek Woju tentu tidak bisa mempercayainya. Menurutnya, Pak Ko adalah orang yang baik dan setia kepada perusahaan. Bagaimana bisa Pak Ko menggelapkan uang perusahaan untuk berjudi? Saat makan malam di rumah, Nenek Woju mengatakan jika untuk sementara posisi Pak Ko akan digantikan oleh Eungsu. Eungsu awalnya menolak karena ia tidak mengerti dengan akuntansi. Tapi di sana ayahnya, Jang Han-gu, akan berusaha untuk mengajari cara kerjanya. Kim Myeon berkata, jika keluarga Pak Ko pernah makan malam bersama mereka, mereka adalah keluarga yang baik dan dirinya tidak menyangka jika Pak Ko akan mengalami kecelakaan ini. Beruntungnya, Pak Ko sendirian, tidak bersama keluarganya. Bayangkan, jika satu keluarga itu berada di dalam mobil itu, bisa-bisa seluruh keluarganya akan tewas. Dan hal tersebut membuat Woju pun jadi bersedih. Ia teringat lagi dengan kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Nenek Woju menyuruh putrinya itu untuk tutup mulut. Meskipun kejadian tersebut sudah lama berlalu, tapi kejadian itu menyakiti semua orang, terutama Woju. Menurut Kim Myeon, Woju sudah dewasa, jadi menurutnya tidak akan kenapa-napa. Eungsu langsung berkata, Woju adalah pria pengecut. Ia mudah sekali bersedih. Dulu, sewaktu kecil, ketika ada hujan dan juga petir yang menyambar, Woju akan selalu bersembunyi dan memeluk bonekanya. Menurutnya, boneka itu adalah penenangnya. Di kamarnya, Woju pun teringat kembali ketika ia berada di kantor polisi. Anak perempuan mendekatinya dan memberikannya boneka yang katanya adalah hadiah dari ayahnya saat anak itu berulang tahun.
Boneka itu, jika dipencet, akan mengeluarkan suara ayah dari anak perempuan tersebut yang berkata, "Jangan menangis, nanti harimau akan menangkapmu." Woju juga ingat ketika ia dijemput oleh neneknya, anak perempuan itu menangis karena membayangkan siapa yang akan merawat dirinya jika orang tuanya meninggal. Singkat cerita, Mary dan Woju telah mengatur rumah mereka seperti rumah pengantin baru. Bahkan, mereka berdua memakai baju couple karena hari ini rencananya Direktur Lee Sung-woo akan datang berkunjung. Selagi menunggu kedatangan Direktur Lee Sung-woo, Woju dan Mary belajar menjawab pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, seperti kapan mereka menikah dan mereka berbulan madu ke London. Woju lalu bertanya, mengapa harus London? Rupanya, Mary ingin menemui pesepak bola favoritnya. Menurut Woju, mantan tunangan Mary sangat murah hati karena membiarkan Mary melihat pria lain di saat mereka bulan madu. Tapi, menurut Mary, bulan madu mereka dibayar olehnya sendiri. Makanya, dirinya yang memilih tujuan bulan madu mereka. Woju pun terkejut karena rupanya semuanya dibiayai oleh Mary. Bahkan rumah Mary pun dibayar oleh ibu Mary dan Mary. Tidak hanya itu, Mary berkata jika dirinya juga membiayai kuliah Woju. Ia berkata, mungkin pada saat itu kekasihnya masih belum memiliki tabungan. Dan kebetulan dia yang lebih dahulu bekerja. Sehingga menurutnya, siapa yang memiliki uang lebih, dia yang akan membayarnya. Menurut Woju, sebenarnya itu tidak masalah. Yang penting, kekasih Mary harus berterima kasih kepada Mary. Di sana Mary sadar, selama ini, Kim Woju, mantan tunangan sekaligus mantan suaminya, tidak pernah berterima kasih kepadanya. Rupanya, selama ini Mary salah. Seharusnya dia tidak memberikan seluruh hatinya kepada mantan suaminya itu. Mendengar hal tersebut, Woju berkata jika Mary tidak perlu merubah apapun. Ia yakin Mary akan menemukan seseorang yang akan menerima seluruh cinta dari Mary. Mendengar hal tersebut, Mary pun merasa lebih lega. Sementara itu, mantan suami atau tunangan Mary, Kim Woo-ju, yang pada saat ini sedang berlibur bersama selingkuhannya Jennie, menemukan fakta jika Jennie rupanya berselingkuh di belakangnya. Karma dibayar tunai. Kim Woo-ju yang pada saat itu memilih selingkuh dengan Jennie malah dikhianati oleh Jennie. Malam itu, Jin Gyung menghubungi Woju karena ia ingin mengajak Woju untuk makan malam bersamanya. Namun, Woju berkata saat ini ia sedang sibuk. Jin Gyung sedikit kecewa karena sebenarnya malam ini ia berniat untuk mengutarakan perasaannya kepada Woju. Lalu, pada saat itu, Jin Gyung memutuskan untuk minum-minum sendirian. Dan di sana, ia malah bertemu dengan Baek Sang-hyun yang pada saat itu sedang minum sendirian juga. Jin Gyung berusaha menyapa dan mengenalkan diri jika dirinya adalah dokter dari Lee Sang-hyun. Ia menghibur Baek Sang-hyun karena Jin Gyung tahu bos Baek Sang-hyun, yaitu Lee Sung-woo, sedang dirawat di rumah sakit dan suka bertindak semaunya kepada Baek Sang-hyun yang merupakan sekretarisnya. Tapi menurut Baek Sang-hyun, tindakan Ji Kyung sudah melewati batas. Ia tidak ingin diganggu oleh siapapun. 호의를 왜 그렇게 삐딱하게 받아들이세요? 속상하면 솔직하게 조용히 마시고 싶으니까. Pada hari itu, Ibu Mary berkunjung ke Seoul karena Mary tidak juga mengangkat telepon darinya. Mary terkejut ketika melihat pesan dari ibunya jika ibunya ingin mengunjungi ibu dan kakak Woju. Pada saat itu, Mary sedang rapat bersama perusahaan Woju. Melihat Mary sedang kebingungan, Woju pun berinisiatif untuk membantu Mary. Ia akan menjemput ibu Mary. Sementara Mary tetap ikut rapat karena hari ini ia harus presentasi. Singkat cerita,
Ibu Mary sudah sampai di rumah besannya. Tapi di sana Ibu Mary terkejut ketika mendengar dari mereka berdua jika pernikahan Woju dan Mary dibatalkan karena Mary tidak pantas bersama putranya. Ibu Mary pun diusir secara paksa, bahkan ia didorong sampai jatuh. Pada saat itu Woju, si pria baik hati pun datang dan membantu Ibu Mary dan ia memperkenalkan dirinya sebagai rekan kerja Mary. Lalu setelah itu, Woju pun mengantarkan Ibu Mary ke stasiun bus agar ia bisa pulang ke rumahnya. Woju menjelaskan jika pada hari ini Mary sedang rapat di kantornya demi masa depan perusahaan Mary. Sehingga Mary meminta bantuan dari Woju untuk mengantarkan Ibu Mary. Ibu Mary menjelaskan jika putrinya mungkin galak, tapi dia adalah wanita yang baik hati. Woju pun tersenyum karena memang ia tahu Mary adalah wanita yang ceria dan banyak orang yang menyukainya. Lalu setelah itu Ibu Mary menceritakan tentang Mary kepada Woju dan Woju sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, Ibu Mary pun kembali pulang ke kampung halamannya. Woju bahkan membelikannya tiket. Ibu Mary berpesan kepada Woju agar Woju tidak menceritakan apa yang Woju lihat di depan rumah besannya. Ia takut putrinya akan bersedih. 어머님 방금 가셨어요. Setelah mengantar Ibu Mary, Woju lalu mengunjungi Mary di rumahnya. Di sana, Woju melihat Mary menangis. Mary lalu menceritakan jika ia takut ibunya akan kecewa kepadanya. Namun menurut Woju, Mary salah. Ia merasa Ibu Mary akan siap mendengar cerita apapun dari putrinya sendiri. Setelah mendengar ucapan dari Woju, Mary kemudian menghubungi ibunya dan menceritakan jika pernikahannya dengan Kim Woju dibatalkan. Ibu Mary pun berkata jika sebenarnya ia pun tidak setuju dengan anak muda tersebut. Ia hanya menyetujuinya karena Mary, putrinya, menyukai Woju. Lalu, Mary pun menceritakan perihal rumah barunya, di mana menurut ibunya Mary harus merahasiakan hal ini dari siapapun dan tetap menyimpan rumah tersebut. Mary tidak menyangka ternyata ibunya tidak sekecewa itu kepadanya. 멋있네 우리 엄마. Malam itu, Woju melihat dompet milik Ibu Mary ketinggalan di mobilnya. Saat ia melihat isi dompetnya, ia melihat sebuah foto yang menunjukkan jika anak kecil yang dulu menghiburnya dan memberikannya sebuah boneka adalah Mary. Sebenarnya, Woju sudah mengetahui jika Mary adalah sosok anak kecil yang dulu menghiburnya. Ia begitu gembira dan hampir tidak bisa menyembunyikan perasaannya, karena anak itu adalah cinta pertama Woju. Makanya, Woju memiliki ide untuk membuat foto pernikahan bersama Mary dan akhirnya di sana ia mencium Mary, cinta pertamanya. Lalu, setelah itu, Woju ingin menghubungi Mary. Sementara, pada saat itu Mary sedang membereskan lauk pauk yang dikirimkan oleh ibunya. Pada saat ia ingin mengangkat telepon dari Woju, ia terkejut karena bukan Woju yang ia kira, melainkan Woju, mantan tunangannya yang tiba-tiba menghubunginya karena rupanya Woju telah kembali ke Korea. 잘 지냈어?